Menurut lu lebih serem mana? Apa tuh? Kehilangan orang terdekat lu Nggak tahu. atau kehilangan diri lu sendiri? Boleh ngomong kasar? Weh boleh dong. Shit, man. Boleh. Orang tua menurut aku salah. Ini Iya. kan yang kita kan tahu teman-teman kita yang misalnya gimana orang tuanya gitu ya. Iya. Menurut aku kesalahan terbesar orang tua di saat Oi, balik lagi sama gue, Bass Boy. Di another episode of Vinyar, welcome back to the cave. Dan seperti biasa gue ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Studio Altar yang telah memfasilitasi ruangan ini. Karena mungkin kalau gak ada ruangan ini kita ngobrol di jalanan. Kurang lebih, tapi jadi thank you ya Studio Altar ya. Hari ini mantep nih gue kedatangan tamu. Tamu ya pasti kedatangan tamu, kalau gak gue ngoceh sendiri. Tamu gue nih hari ini tuh masih di usia yang sangat belia. Anjay. Tapi sudah sangat banyak sepak terjangnya. wow. Gokil ya. Langsung nyambut ya, wow. Kita sambut aja langsung It Gitaf. Wow. Halo. Apa kabar? Kabar baik dong, lo apa kabar gitu? Baik banget. Baik banget nih kabar Apalagi nih. ketemu kakak nih. Mantep nih, bisa. Terkini nih. Bisa. Lo dong, musisi terkini dong. Oh kita berarti musisi Yo, terkini. tos dulu kita buat musisi terkini. Goks. Goks. Gimana kabar lo? Terus tadi dari sini lo, sebelum dari sini kemana lo? Tadi itu ke radio. Oke. Gaya banget ya, Oh, iya. promo cuy. Artis nih. Ya biasa lah, single baru nih. Iya, lo ke radio mana tadi kalau boleh tahu? Ke apa ya, RRI. Oke. Radio Republik Indonesia. Gokil. Keren banget ya. Gokil. Terus beres dari RRI lo kemari. Iya. Beresnya ada lagi gak? Lo promo lagi gak hari ini? Ada ke apa? Wih padat. Mantep gue Gaya suka banget nih. Iya, suka ini gue nih. Sengaja dipadetin. Iya, Biar iya. pas ditanya udah Mantep tahu. gitu. Iya. Kesana. Jadi beresnya radio lagi nih. Ke CXO. Oke. Iya. Nice. Kemarin lo baru rilis single juga kan, single Ya, baru. betul. Judulnya Takut. Takut apa sih? Nis. Coba takut apa Banyak sih? banget kayak takutnya. Tadi maksud gue dengerin lagu lo kan gitu. Si takut gitu dengerin lirik lo. Buat orang di umur 20 tuh maksud gue lagu lo tua gitu loh. Wow. Lebih kayak ke lo udah mikir sampai Segitu. sedalam itu, self reflection lo jauh gitu. Gue umur 20 tahu apa gue ya? Jujur karena gak tahu apa-apa itu aku takut. Nah itu maksud gue tapi maksud gue lo tuh udah tahu gitu loh. Makanya lo tahu oke. takut apa gitu. Oke. Gue umur 20 takut apa juga belum tahu, gue takut sama Oke. apaan, I still have no idea gitu beneran. PA banget gue umur 20 mah gila. Cabut banget. Gak mikir apa-apa ya Gak kayaknya mikir ya. apa-apa. Oh, Oke. Sebenarnya takutnya tuh gini sih. Jadi waktu aku baru ulang tahun tuh Mei 20 itu Mei. Kemarin. 20 tuh Mei, umur 20. Itu di bulan Mei. Ya. Happy birthday. Happy birthday, Yes, makasih. yes. Nah itu emang aku udah bilang ke orang-orang sekitar aku tuh udah tahu kalau aku itu takut banget kepala dua. Emang kenapa dengan kepala dua? Karena kayaknya kalau udah kepala dua, ya lu jalan sendiri. Ya, Lu udah goodbye. Ya, Kalau ya. tanggung jawab ya lu sendiri, apa-apa sendiri. yes. Jujur itu menakutkan. Apalagi aku anak bontot. Jadi Oke. udah tau lah borok-boroknya kakak abang. Yang hidup udah duluan, yang dia jalani. yang udah duluan menghadapi Iya, kepala dua. Emak bapak. Iya, Itu kita udah tahu ceritanya. Dan yes. pahit-pahitnya hidup orang. Nah aku kayak mikir, ini gue bisa gak nih? Gitu loh. Iya. Banyak bertanya sama diri sendiri, kalau gue di posisi mereka gue kuat gak nih? Iya. Jalanin hidup yang banyak banget warnanya. Nah Iya. itu ketakutan muncul di situ. Dan aku ngerasa karena ketakutan ini kayak, ini gue harus tuangin nih. Kalau enggak, gue bingung mau kemana Iya, gitu. Dan itu numpuk. ke lagu. Iya, kayak bisul harus dipecahin dong. Betul. Iya, setuju Keren juga gue, ya iya. analoginya. Iya kan? Asik banget. Waktu pecah kan lega banget. Gitu. Iya kan? Pecah Iya nih. kan? Pecah nih. Oke. Keluar gitu loh perasaan lo gitu. Di situ. Nah terus gara-gara ketakutan ini juga jadi banyak dialog sama diri sendiri sih. Kayak ini gue berada di tempat yang bener gak nih? I've been there. Terus lanjut. Seru nih, suka nih gue nih. Ini gue udah di on track belum? Ya. Terus ini 3 tahun kemudian gue bakal bangga gak sama diri gue yang sekarang? Ya. Gue bakal banyak penyesalan gak nanti di kedepannya gitu. Nah itu mulai banyak nih pilihan-pilihan hidup yang dijalanin sekarang nih. Udah sebagaimana bagusnya belum gitu. Gue akan bangga gak sama diri gue nanti ke depannya. Nah itu jadinya takut ini diciptakan dengan keresahan-keresahan masa depan itu. Yeah. Gitu. Kayak apa ya bisa dibilang quarter life. Tapi belum quarter Belum juga. lagi Iya. quarter life. Cuman Iya. ya udah mulai lah lu nih. Ini prolog-prolognya nih. Iya. Iya. Kayak gini sih aku sih seakan-akan aku itu sebenarnya sama aja kayak semua orang yang takut. Dan juga pasti akan ngalamin kayak pertanyaan misalnya udah umur 25 Ya. kayak nanya lagi.
gila ini sebenarnya gue udah di jalan yang tepat belum sih? Ya. Kayak nomor 20 tuh ambisi, gue pengen nyoba ini lagi, gue pengen nyoba ini, nyoba itu. Itu lo jelasin di verse 1. Iya, kok tahu sih? Kan gue dengerin. Keren banget lagi. Terus kayak bisanya kan dengerin lewat doang. 25 lo jabarin di verse kedua kan. Betul, tadi. Terus kayak 25, terus habis itu di bridge-nya bilang kalau sorry ya kalau gue belum jadi apa-apa, gak sesuai sama yang dipinta gitu. Kan maksud gue lo di tulisan lo bikin kontras ya. Iya. 20 mimpi lo banyak, 25 mimpi lo ada beberapa yang udah mulai dikubur. Iya, banyak waktu yang terbuang juga. Iya. Kan lo belum 25 nih. Kayak tapi lo gimana nulisnya ngebayangin Gita di umur 25? Is that the Gita that you imagine gitu loh. Bahwasannya di umur 25 nanti lo adalah orang yang akan banyak mengubur mimpi-mimpi lo. Wow, gue rasa semua orang kan kayak gitu Kak. Gue rasa semua orang akan ada fase banyak ngorbanin mimpinya. Kayak pasti ada aja tuntutan-tuntutan hidup yang bikin kita perlahan-lahan satu-satu gue eliminasi. Kita eliminasi ini untuk misalnya finansial atau keluarga. Kayak gitu-gitu loh, banyak pilihan yang kita nih kayaknya gue gak bisa nih kalau yang kayak gini. Kayak gitu, padahal sebenarnya di umur muda kita kayak punya banyak visi nih. Wah gue seru. Pasti dong, iya kan. Mau jadi presiden, astronot dan lain-lain. Kan, semua pasti lama-lama makin gede. Sama aja kayak pertemanan kan. Iya, makin lama makin dikit temen lo. Hilang atuh. Terus kayak kita punya banyak ekspektasi sama dunia. Tapi dunia ngasihnya kayak, kok sedih sih hidup gue gitu. Gitu sih. Tapi menurut lu gak tahu ya, mungkin karena gue belum 25 juga, gue 24 BTW. Ntar lagi. Aduh 1 tahun lagi. Iya 1 tahun lagi. Cuman kan karena gue sekolahnya cepet jadinya pergaulan gue mainnya yang sama umur 25. Jadi kayak gue seangkatan sama anak-anak umur 25 tapi gue setahun lebih muda lah gitu. Sekolahnya masih angkatan gitu sama anak-anak umur 25. Jadi ya bisa gue bilang realita yang gue hadapin juga yang mereka hadapin sekarang gitu. Dan selisihnya cuma setahun itu gak berasa, setahun itu sangat cepat ya. Mungkin bukan mengubur kali ya, bisa lebih gue bilang. Kayak akhirnya lo tahu bahwasannya sebenarnya itu gak perlu. Nice. Itu bisa juga. Iya kan bisa gitu juga. Kayak itu tuh cuman pengen nafsu doang. Kayak lo lapar ke mall, apa semua mau ditelen tuh gitu. Tapi ternyata setelah lo makan satu course menu cukup kan gitu. Gue sih ngerasa gini sih, waktu di umur 20 sekarang nih kayak sekarang. Right now. Gue bersyukur banget nyadarin hal itu, cepat nyadarin kalau gue itu takut loh. Iya. Karena jadi kan setelah takut rilis ada beberapa kakak-kakak yang umur 30 sekian ngobrol ke gue. Kakak lo? Enggak, teman-teman lah. Iya, teman-teman bilang kayak gini, kayak gue berterima kasih sama lagu lu karena lagu lu itu bikin gue refleksiin gue dulu. Iya. Jadi dulu tuh gue gak memvalidasikan kalau gue itu takut. Kayak itu sih yang gue langsung kayak gue beruntung banget sih gue bisa nulis sesuatu gitu. Kayak di situ langsung kayak aku kira ini cuman segmentasi ya udah 20, 25 yang bisa denger lagu ini. No man. Oh ternyata enggak lagi. No man. Itu langsung kayak banget setelah kakak itu ngomong kayak ini bisa diterima semua orang gitu. Semua orang, karena semua orang juga pernah ngelewatin fase itu. Betul banget, kayak aku langsung kayak gila. Ini untung gue umur 20 gue bisa memvalidasikan gue takut. Kalau orang-orang dewasa yang, dan ada juga yang ngomong kayak gini. Git, lu mah gak bakal, takut itu udah gak dirasain lagi karena lu harus bayar pajak, bayar ini itu. Terus gue langsung mikir, sedih gak sih kayak gitu? Sedih gak sih? Dong. Sedih banget. Sedih dong, lu kayak robot aja gitu kan berarti ya, living by the system gitu ya. Hidup cuma buat bayar tagihan gitu. Masa kita mau bahagia aja harus bayar tagihan? Asli, iya. Tapi ya balik lagi kayak yang lu bilang tadi, ada orang umur 30 yang bilang gitu ke lu. Gue akhirnya nangkep kayak akan banyak menurut gue orang yang dengerin lagu lu gitu. Pertama secara numbers it's doing very well. Congrats on you. Ya, berarti kan akan banyak yang dengerin tuh ya. Amin. Gue yakin itu akan banyak orang yang umurnya udah lewat dari 20-25. Tapi yang kayak lu bilang tadi gitu. Waktu dia di fase itu, it's something that they're never validating gitu loh. Baru sekarang kerasanya, ini kenapa gue dulu begitu gitu. Kayak akhirnya mereka bisa datang ke suatu momen revelation di umur mungkin udah 30 lebih atau 28, 27 lewat dari 25 lah gitu. Saat dengar lagu lo, dan menurut gue itu that's what artist should do gitu. Jujur kayak menurut aku itu indahnya hidup menjadi seniman. Karena dibandingkan orang-orang lain kita nuangin. Sedangkan kalau orang-orang awam mereka malu kan untuk nulis intim. Kayak aduh malu nih untuk nuangin apa yang, apalagi misalnya contohnya nih cowok gitu. Malu untuk kayak
gue takut lagi. Perasaan gue tumpah ya. Gue nangis to be lagi. vulnerable ya. Iya, to be vulnerable. To be vulnerable. Dan jadi wah. Gue ngelihat lo di umur 20 dan lo udah berani being vulnerable itu keren banget ya. Terima kasih. Keren banget. Terima kasih. Being vulnerable tuh karena buat gue itu kayak lo pergi ke jalan tapi lo bugil men. Dan lo kayak gitu kan rasanya kan gitu. Gak mudah buat lo telanjang pergi ke jalan dan dilihatin sama orang-orang. Cuman ya at the end of the day, ya ini gue. Tapi gue rasa orang-orang tuh, ini gue, aku, kamu, sorry banget ya. Iya gak apa-apa santai. Balik-balik nih. Kayak aku tuh ngerasa orang-orang tuh kurang menjadi vulnerable. Kurang membuka diri, kurang jujur. Gue setuju sama lo. Karena juga mungkin menurut gue di Indo tuh kayak to be vulnerable tuh is a weakness ya. Kenapa ya kak? Iya. Kenapa itu? Gak ngerti gue. Gitu kayak kenapa gitu? Kayak lu tuh gak apa-apa kalau lu takut. Lu gak apa-apa lu sedih. Sans man. Cuma maksud gue ya taruh ada orang yang lu tunjuk gitu ya. Kayak kenapa it's very okay gitu. It's super okay. Bener-bener menurut aku di umur aku untung ya di generasi aku tuh orang-orang udah mulai kayak voice speak up kalau mereka punya kekurangan, nge-embrace kekurangan. Iya, itu di angkatan lu tuh gua rasa lebih open soal itu ya. Kenapa di angkatan kakak enggak coba? Gak ngerti ya, mungkin karena angkatan gua, apalagi terutama ke angkatan ke atas lagi ya. Mungkin kayak ke bokap nyokap gua, boomers dan lain-lain. Mungkin karena mereka biasa dihidup di lingkungan yang full of hardships. Kebayang, mungkin zaman mereka hidup tuh tidak seenak zaman kita sekarang. Nah, gini. Kan ibaratnya tidak enak kan zaman dulu. Lebih enggak enak, cuman kayaknya lebih praktis dan lebih banyak kemudahan sekarang. Iya. Tapi kayak gini loh, itu tuh sedih banget tau kalau dipikir-pikir. Sedih banget kayak papa aku waktu tahu aku rilis lagu kayak gini, dia mikir kayak, dia bilang aku sebenarnya lupa dia kalimat exactnya kayak gimana, tapi dia bilang kalau ini tuh sesuatu yang ini mah nggak mungkin, ini orang-orang tua itu nggak mikirin ini. Gak mikirin dia takut menjadi dewasa. Iya. Orang-orang angkatan dia. Angkatan dia tuh kayak gak kepikiran nih kayak gini-gini. Terus aku kayak, sedih gak sih? It's to us, yes. Sedih banget. Tapi buat mereka tuh gak sedih, ya itu normal. Ya. Buat mereka yang kita lakuin tuh kita mikirin kayak gini, ini sedih. Iya sih. Karena buat kita ini normal. Oke. Normalnya mereka ya enggak. Apa yang normal buat laba-laba itu chaos buat lalat. Ini. Iya kan? Iya sih benar. Kebayang lo. Buat laba-laba sih normal aja makan lalat gitu. Cuman lalat ngerasanya gitu buset mau lu makan gue gitu ya kan? Gitu. Karena kita beda realita gitu kan, beda dunia gitu. Jadi ya cara kita memperceive everything is very different. Terus aku juga ngobrol sama ada kayaknya seumuran kakak juga. Dia ngomong kalau kenapa anak-anak zaman aku itu sering takut karena sosial media. Satu. Iya lagi. Benar. Iya banget. Benar. Karena kita gimana ya? Kita ngelihat achievement orang. Setuju. Mungkin di generasi lama karena mungkin gak ada sosial media jadi gak ngelihat. Gak banyak komparasi lo kan. Komparasi lo gak banyak. Jadi ya memang gue kemarin baca buku. Ada salah satu line di buku itu ngejelasin tentang soal happiness itu sangat bergantung sama expectations. Sama ekspektasi. Ya. Kalau lo hidup di tahun sebelum Masehi, zaman primitif, terus lo sebagai remaja nih, terlepas lo bentuk fisiknya seperti apapun, lo cantik sesuai standar masyarakat atau apapun, atau jelek mungkin bagi standar masyarakat, lo sebagai remaja udah pasti lo ngerasa cantik. Karena lingkungan lo kan dikit tuh orangnya, dan umur remaja itu kan gak banyak. Adanya sisinya bapak-bapak atau orang tua, yang pasti udah penuh luka-luka karena berhadapan sama predator dan lain-lain. Ya lo happy-happy aja gitu. Tapi sekarang di era of internet, di era sosial media, yang lo lihat lagi lo bukan cuma bandingin diri lo sama kakak-kakak lo. Lo gak bandingin diri lo sama teman sekolah lo. Lo bandingin diri lo sama orang di billboard. Lo bandingin diri lo sama Agnes Mo. Lo bandingin diri lo sama Nadiem Makarim. It's everywhere gitu loh. Wow. Ekspektasi orang jadi semakin gede gitu karena komparasinya juga makin gede kan. Nah itu kak. Gue jadi sedih ya. Iya, gak apa-apa, it's okay. Kayak emang hidup di terpapar sosial media itu menurut aku itu adalah disadvantage sama advantage terbesarnya orang generasi zaman sekarang. Ya, setuju. Bener-bener gini loh, kayak sosial media itu, kita hidup di sosial media, aku jujur kalau gak ada sosial media mungkin gak akan secepat ini, sebisa ini gitu. Tapi di satu sisi kadang ada momen kayak, ini udah gak bener nih buat hidup gue. Yeah.
Kayak contohnya kayak bahkan si Facebook aja tahu kalau Instagram itu ngerusak mental. Iya, cuman ya dia jualan. Jualan gitu loh. Iya. Kayak itu tuh sesuatu yang gini loh. Gue tuh pengen hidup aja sebenarnya. Iya. Tapi karena ada sosial media, apalagi contohnya ada namanya gitu di sosial media. Kesannya kayak gue harus live up to their expectation gitu. Iya. Itu sesuatu yang gimana ya Kak? Tapi ya menurut gue gak maksud bikin ini semakin dark dan semakin fucked up ya. Cuman secaur-caurnya sosial media, gue sekarang gak bisa imagine life without it, man. Betul. Gue fuck you nih sosial media, tapi kalau gak ada gue juga pusing gitu loh. Duit gue semua dari situ. Iya lagi. Kayak kadang banyak banget orang yang kayak gini. Git, lu tuh sekarang, maksudnya gimana ya, dengan followers and stuff, kayak kesannya kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau gitu. Hanya karena kita punya angka di belakang sana gitu. Yeah. Padahal sebenarnya kayak bro. Iya dikiranya gampang. Yeah, it's just numbers bro. Terus aku langsung mikir gimana yang followersnya sampai jokut-jokut. Iya. Yeah. Itu pasti ada, gak mungkin lah mereka itu hidup seenak itu gitu. Kagak, ya mereka tetap orang kok. Iya. Iya, mereka tetap orang, mereka tetap punya fears, mereka punya desires, mereka punya rasa sedih, mereka punya masalah hidup seperti sama. Kayak, karena menurut gue nih salah satu, ini kayaknya gue gak tahu di Indo doang atau enggak, cuman yang pasti di Indo ini terjadi ya. Di Indo tuh orang yang followersnya banyak kita bilang, let's say public figure, dalam tanda petik ya, karena public figure kan beda-beda bagi tiap orang siapa dan siapanya gitu. Public figure tuh lo dituntut gak jadi orang gitu loh, lo tuh dituntut untuk jadi idol. Lo tuh objek, lo tuh kayak action figure. Yeah. Dia yang gerak-gerakin lo. Kok lu pacaran sama dia sih? Gitu kan kalau kayak Barbie kan cowoknya lo yang tentuin siapa gitu. Dia kontrol gitu, dia ngerasa own you gitu loh kan. Yang gue heran kenapa ekspektasi fan itu bisa segitunya sama idol mereka gitu. Sampai controlling, sampai mereka lupa bahwasannya idol mereka juga orang gitu. Punya perasaan, punya hati, punya curiga, punya gelisah dan yang lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya aku jujur di posisi aku yang saat ini dengan udah punya musik dan ada misalnya pendengarnya dan mungkin ada juga pendengar setianya, pasti nggak terpapar banget sama penggemar, nggak terpapar sosialnya ya, itu bersyukur tau. Bersyukur dalam arti gini, kayak imagine orang-orang idol-idol yang gila banget sampai dikontrol. Kayaknya aku gak bisa sih. Tapi gimana ya, orang bilang kalau ya fame come along with tanggung jawab yang besar. Oh pasti. Jadi aku kayak bersyukur gitu loh di posisi ini. Tapi aku juga mau naik, mau gede gitu. Iya. Kayak itu tuh gimana ya? It's scary but still you want it gitu kan. Iya. Tabaganya ke posisi takut tadi. Takut tadi. Tapi lu tetap pengen gitu. Kepo. Emang gimana sih? Iya gitu. Kadang kayak penggemar tuh penasaran sama kehidupan pribadi kita gitu. Tapi kalau nanti kita kasih tahu, lu siap gak sama hal yang gak sesuai sama mau ekspektasi lu? Expectation kills. Makanya kalau gue pribadi sih di sosmed, treatment gue, personal life gue tetap gue share. Tapi itu lebih yang kayak, maksud gue gak yang kayak personal life yang sampai kayak aib. Dan lain, cuman kayak kegiatan gue tuh segala macam tuh ya gue tetap tunjukin. Sebisa mungkin gue menghumaniskan karakter si, let's say Busboy itu sebuah karakter ya. Karena gue suka bisa ngelepas diri gue dari Busboy. Jadi buat gue tuh Baskara sama Busboy itu kayak Spider-Man sama Peter Parker. Kebayang gak lo? Yep. Dua persona yang berbeda. Tapi sama orangnya gitu. Spider-Man bukan Peter Parker gitu. Spider-Man ya Spider-Man gitu. Peter Parker ya Peter Parker itu. They're living different life gitu. Tapi tetap orang yang sama. Lo gak bohong juga gitu. It's still you gitu. Ya sebisa mungkin si karakter ini dibikin sehumanis mungkin gitu loh. Itu yang aku, jadi kan ada Itgitaf dan Gita. Nah itu yang aku mungkin orang mungkin nggak paham ya sama Itgitaf dan Gita itu beda loh. Iya, Itgitaf kan lagi dinas loh. Iya kan, lagi gawe Itgitaf aku gitu. Iya kan, lagi dinas loh. Kayak ada Itgitaf dan Gita dan dua-duanya itu punya cara berbeda dalam ngatasin ada masalah di depannya. Iya dong, gitu. Pasti dong. Kayak itu mungkin orang-orang mungkin belum paham ya, tapi di dua orang ini di Itgitaf dan Gita itu punya sensitivitas yang berbeda. Iya. Kayak balik lagi nih, aku jujur seneng banget menjadi orang yang bisa nyurahin
nyurahin dirinya, Iya. nyurahin misalnya kayak ketakutan. Iya. Jadi di situ aku bisa kayak ini ketakutannya Gita. Iya. Tapi gue tampilin sebagai It Gita. Iya. Iya. Seru banget ya kayaknya. Iya. Seru banget. Benar sama ya kayak Spider-Man dan Peter Parker tadi konsepnya gitu. Spider-Man is everything Peter Parker wishes himself to be. Iya. Iya kan? Pas kan konsepnya kan yang Nah gue kita bilang. nggak fake gitu loh. Kita Itu nggak bukan fake, fake. itu nggak fake bukan gitu. fake. It's not, it's alter ego gitu. It's not fake. Kalau fake tuh gue minjem Mercy, Ya, padahal gue nggak mampu, itu fake, Kacau, beda, itu itu beda ya kacau. gitu. It's not, kita nggak bohong gitu sama orang-orang, kita nggak bohong ya, we're apa adanya gitu. Dan kita juga sampaikan itu di musik kita dan segala macam Yeah. gitu. Makanya itu yang gue bilang tadi, kalau gue pribadi sih selalu gue coba untuk menghumaniskan karakternya. Biar orang-orang tetap melihat gue tuh, oh dia juga orang gitu loh, bukan cuman sekedar objek. Ya. Dan bukan cuman kayak ya kita itu manusia juga gitu. Itu. Nah sama kayak tadi yang aku bilang tentang ketakutan, Ya. kayak masalah takut ini. Kadang aku ngerasa kalau misalnya orang-orang itu yang tadi nggak bisa ngevalidasiin kalau dia itu sedang ngerasa Takut. certain emotion, dan mereka pikir kalau mereka takut itu adalah sesuatu apa ya, kayak musuh. Kegagalan gitu loh, seakan-akan itu suatu kegagalan. Fail Karena nih gue gitu. Kayak takut itu kan sebuah emosi yang lo kira karena lo khawatir lo nggak bisa, lo khawatir akan gagal, Yeah. lo nggak tahu pastinya akan kayak gimana, makanya lo takut kan. Yes. Padahal itu sesuatu yang normal. Karena menurut aku kalau misalnya kita udah nggak takut, tandanya kita nggak peduli sama dunia. Asli, lo juga gak peduli sama diri lo. Iya betul, Iya, karena fear kan ada sebenarnya buat ngamanin diri lo kan. betul, gitu. betul. It's a sense of self defense gitu. Kayak contoh gini, gue takut ngejar mimpi ini karena gue takut ngeluarin banyak duit. Ya wajar dong, Wajar kan? manusiawi. Kita berarti peduli sama diri sendiri, peduli Iya. sama duit orang tua misalnya, Iya. peduli sama lingkungan kita Iya, gitu. iya. Ya aku tuh suka bingung sama orang yang takut dia takut. Dia takut untuk takut. Iya, dia takut kayak gak usah, lu jadiin Iya. takut tuh teman aja. Iya. Dia tuh teman lu gitu. Iya. Karena kalau lu takut artinya lu peduli sama dunia lo gitu. Iya. Dan itu juga jadi apa ya, bisa gue bilang kayak jadi ya seat belt tuh lah. Iya. Iya. Kayak aku yakin menurut aku gak ada orang yang lebih berani dari yang lain. Gak ada dong. Gak ada sih Gak menurut ada. aku. Gak ada Samsung, gue Kita percaya. semua tuh takut. Iya, gue mengamini itu. Tapi yang satu emang yang lebih bisa ngehandle takutnya sendiri. Iya, dia lebih bersahabat sama Dia lebih bersahabat. sama gitu, takutnya, benar, iya benar, kan? benar, Iya. benar. Itu yang aku. Gue sangat mengamini statement lo tadi loh, yang bahwasannya gak ada orang yang lebih berani. Gue juga mengamini bahwasannya gak ada orang yang lebih tahu. Iya. Karena menurut gue semua manusia di dunia ini takut dan bego. Semua orang di dunia ini takut dan bego. Kita gak tahu apa-apa, kita cuma improvisasi aja ini. Iya. Nih Kak, aku punya moto hidup. Apaan nih? Moto-moto Sabi, coba dong, moto-moto. moto hidup aku itu adalah fake it till you make it. Wah, itu gila sih. Kayak kita tuh pura-pura mengerti aja. iya, Ini sotoy kayak gini aja. ya pura-pura keren aja Iya, kan. sotoy aja gitu loh, maksud gue beneran. Pura-pura bisa kan. We don't know shit man gitu, we know nothing gitu. Kayak itu semenjak aku tahu fake it till you make it. Aku bilang ke diriku sendiri kalau ya lu bisa gitu. Iya. Lu bisa, tapi lu takut aja. Iya. Tapi lu bisa. Gue yakin lu bisa. Belum aja ya gitu. Iya, belum aja. Nih ya, maksudnya gini loh. Aku misalnya ada temen aku kayak, gue takut nih gini-gini nih. Nah, namanya juga orang kan, kalau Iya. ngasih tauin orang lebih bisa iya, daripada ngomong ke iya, iya. diri sendiri. Iya. Kayak lu bisa cuy. Nanti kalau lu berhasil, lu ngetawain momen ini. Iya. Ketawain momen Iya. takut lu. Saya Iya. kayak, nah ini juga berlaku nih untuk para warga-warga yang nonton kan. Iya. Lu bisa. Tuh lu bisa men. Lu bisa. Asli. Bisa. Nanti kalau misalnya berhasil ya, Iya. semoga ya berhasil gak sih? Amin. Ya, kalau misalnya bisa ngelampauin takutnya, Iya. ya lo akan bangga, lo akan menertawakan kecil, ih lucu juga Iya, ya gue lucu takut juga banget. kemarin ya, cuma jadi bahan bercandaan lu doang bercandaan gitu. tongkrongan lo aja Iya, itu iya, ketakutan lo gitu. Oh kemarin gue begini, begitu, ya kan. Kak, tapi aku mau nanya, Apaan? ketakutan terbesar kakak? Gue takut gue doang yang mikir gue baik. Jeez. Kebayang gak? Ya, Kayak gue pikir gue orang baik kan. Ya gue sadar gitu, gue mungkin
Yang pasti gue tahu, gue bukan orang jahat. Ya. Orang ya. baik OTW. Amin. Iya, apalagi orang baik-baik. Orang baik. Oke. Iya, karena gue selalu bilang gue orang baik tapi gue bukan orang baik-baik. Iya, orang baiknya juga masih berusaha gitu maksud gue. Iya. Gue takut ternyata selama ini yang mikir gue berusaha jadi baik. Dan di jalan kebaikan tuh gue doang. Ternyata selama ini orang ngeliatnya, ini orang belangsak banget nih, caur nih orang nih. Gitu. Tapi ada yang bilang kakak baik gak? Ya ada dong. Ada dong. Orang baik gak akan bilang dirinya baik. Iya. Sampai orang lain bilang dia baik. Iya. Berarti aman lah. Aman lah, iya, boleh lah. Iya. boleh. Iya. Aman untuk saat ini aman. Kalau lu? Ketakutan terbesar? Iya, saat ini. Saat ini, kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan orang-orang terdekat. Oke. Karena gini, aku tuh dari dulu gak pernah mudah dealing sama kehilangan. Oke. Kayak gimana ya, aku tuh tahu ya kalau misalnya emang udah semakin besar, semakin dewasa, semakin entah besar karir lah atau dewasa umurnya gitu. Pasti ada aja kehilangannya. Dan pasti. aku gak pernah mudah. Jadi karena aku udah tahu gak mudah dealing sama kehilangan, aku memilih untuk attachmentnya yang dikurangin. Ya gak sih, paham gak tuh kayak gitu? Kebayang. Jadi aku kayak sentimen, misalnya gini, karena misalnya aku tahu aku deket sama kakak gitu. Iya. Karena aku tahu misalnya mungkin kakak akan pergi, Lo attachmentnya aku kurangin. Iya, lo gak akan deket-deket amat. Sentimen aku kurangin. Iya. Kayak gitu aman gak tuh menurut kakak? Gue gak bisa bilang aman atau enggak ya, cuman kalau gue lebih tetap attachment gue akan tetap sama. Karena hilang udah. It's a certainty bro. Ya udah. Udah pasti akan. Udah pasti akan. Aku gak bisa banget lagi. And that's applied to orang-orang terdekat lu kepada lu juga. Bukan cuma lu kepada mereka ya gitu. Mereka kepada lu juga. Dan lagi nih ya, you win some, you lose some. Iya, udah pasti. Kayak aku selalu bilang gini, gampang banget aku kayak mengeluarkan kata-kata statement kayak, lu kalau mau cabut dah. Yeah. Jangan lama-lama sumpah. Tapi aku ada saat dimana aku kayak mikir, emang nih orang datang ke hidup gue emang porsinya segini deh. Fase doang. Iya, entah dia mau ngasih luka atau mau ngasih ya, apa. Apalah gitu intinya. Tapi intinya kayaknya nih orang, iya meninggalkan sesuatu. Kayaknya nih orang emang porsinya segini aja di hidup gue. Yes. Gitu. Nah itu biasanya dialog ke diri sendiri kayak udah gitu. Kayaknya emang orang itu segini aja. Mungkin semesta ini kayak menugaskan ini si A datang ke hidup lu ya. Yeah. Emang ngasih ini. Yeah. Soalnya kalau bukan si A, kayaknya lu gak akan nangkep. Iya gak nangkep ya. Iya, kayaknya lu kurang sakit hati nanti jadi. Lu gak nangkep. Gitu. Lu gak nangkep. Jadi ini A ya gue kasih gitu. Gitu sih. Iya, I see. Menurut lu lebih serem mana? Apa tuh? Kehilangan orang terdekat lu? Atau kehilangan diri lu sendiri? Boleh ngomong kasar? Boleh dong. Shit, man. Boleh dong. Di sini bebas cuy. Bebas banget di sini. Aduh. Kehilangan diri lu sendiri. Semoga jangan ya. Tapi di umur-umur segitu banyak nanti lo akan. Jangan sampai kehilangan diri sendiri sih. Jangan sampai. Kehilangan diri sendiri. Jangan sampai. Karena menurut aku ya. Menurutmu? Menurut aku hidup itu tentang kendali. Hidup itu cuma tentang kendali Kak. Menurutmu? Kendali apa? Kendali diri sendiri. Oh iya. Karena menurut aku semua orang itu punya pilihan. Jadi semua orang itu punya kendali sama dirinya sendiri. Emang hidup itu gak adil? Adil gak menurut Kakak? No, it's never fair. Ya kan? It's never fair. Hidup itu gak adil. Tapi semua orang itu punya pilihan. Ya. Jadi mereka itu punya full kendali nih sama on their self. Iya. Ya mungkin banyak faktor X kayak ya dihadang, ya udah pasti dong namanya juga hidup gak sih? Yeah. Tapi menurut aku semua orang itu punya kendali akan hidupnya. Iya. Gue juga setuju. Iya gak sih? Yang lain gak bisa dikendaliin tapi cuma dirinya doang. Iya. Jadi once lu udah kehilangan kendali sama diri lu. Cabut. Iya. Hancur. Caur. Makanya aku tuh selalu bilang, concern aku sama hubungan percintaan orang-orang saat ini. Alright. Sebagian orang ya, aku gak bilang semua orang, sebagian orang. Percintaan Gen Z nih. Anak-anak muda nih. Iya anak muda. Anak muda nih. Si seru sandwich nih. Generation ini. Gue suka nih cerita-cerita ini lucu nih. Adalah mereka kehilangan kendali akan dirinya. Oh sering. Nah sering itu. Sering banget. Itu yang aku suka kayak
apa ya, tanda kutip miris. Ya. Miris. Ya. Karena gini loh, lu boleh ngelakuin apapun di dunia ini, tapi jangan kasih kendali lo ke orang Ke orang lain. lain, iya. Itu kacau soalnya. Gue setuju. Kacau Gue setuju banget. Gimana menurut kakak? Kehilangan diri sendiri itu nggak cuman hanya karena kayak lo kasih ke significant others ya, dalam hanya konteks hubungan romantis gitu. Yap. Terkadang tuh bakal ada juga momen-momen di mana, jadi kemarin nih pas banget, gue kemarin tuh barusan ngobrol-ngobrol sama temen gue. Yap. Biasalah obrolan-obrolan tengah malam, Waduh. umur-umur segini, iya kan? Seru banget tuh kayaknya. Terus akhirnya gue mendapatkan kesimpulan, kita berteori lah. Bahwasannya apapun aksi yang lo lakukan, action yang lo lakukan di dunia ini, ada di other end, ada receivernya selalu, ada penerimanya. Ada reaksinya. Ada penerima. Nah, oke. Bukan reaksi, reaksinya bebas apapun, tapi akan ada penerimanya. Penerimanya itu cuma ada 2. Apa tuh? Kaget gue. sorry. Jadi itu action yang lo lakukan itu either 2. Kepadaku atau kepadamu. Mu-nya tuh bisa siapapun. Kalau kepadaku udah pasti kita. Iya kan? Nanti kalau lo udah next step banget nih, baru kepadanya. Oh, keren. Ini pasti masukin Instagram, dipotong-potong terus masukin Instagram. itu kalau udah jago tuh. Oke. Jago. Masalahnya kepadaku dan kepadamu ini repot banget, men. Repot banget gitu. Ini aja udah gila sendiri nih, repot sendiri. Oke. Kebetulan temen gue itu adalah orang yang sekarang dia lagi dulu dia adalah orang yang, maksudnya gue kan dulu satu kampus sama dia, dan kita di kosan hidupnya ya anak kampus bareng lah. Lo bangun tidur mandi makan ke kampus selalu nggak pernah sendiri gitu loh, selalu rame dan sama teman-teman lo, sama teman-teman lo gitu rame-rame gitu kan, lo ngekos bareng dan lain-lain. Dia bilang akhirnya sekarang saat umur udah mulai segini, teman-teman udah ada yang mulai menikah, terus pada kesibukan kerja beda-beda, ada yang beda industri dan segala macam, beda dunia akhirnya. Akhirnya dia yang biasanya spend time sama banyak orang, dianya juga biasa melakukan semuanya itu karena dia bilang most of the things he do adalah kepadamu. Jadi dia melakukan ini untuk orang lain? Iya, kayak buat teman-temannya, buat pasangannya, buat nyokap dan lain-lain. Dia sangat jarang melakukan itu kepadaku. Sekarang di saat dia banyak menghabiskan waktu sendiri, dia lumayan jadinya bingung. Jadi gue siapa ya? Wow. Dia gak kehilangan dirinya, cuman belum dapat gitu loh gambar totok, gambar kokoh gue itu siapa gitu. Sedangkan mungkin gue gak tahu bener atau enggak, bisa lo koreksi kalau gue salah. Lo adalah orang yang sama kayak gue, kita banyak mengeksplor di kepadaku. Dan itu biasanya cenderung jadi yang musisi, kayak lo bikin lagu, to be honest gitu. Gue tahu itu lo bikin lagu gak buat gue, gak buat orang di luar sana, itu lagu lo bikin buat lo. Yeah. Itu full kepadaku. Betul. Gitu loh. Itu lagu gak lo bikin buat supaya kalian tahu, enggak, itu supaya lo tahu gitu. Ya kan, kita orang yang banyak mengeksplor kepadaku gitu. Dan akhirnya jadi suatu ketakutan juga buat gue. Ternyata selama ini gue kurang mengeksplor kepadamu ya gitu. Wow, oke. Menurut lu gimana? Kalau lu orang-orang yang bisa gue bilang balance nggak kepadaku dan kepadamunya? Karena akhirnya at the end of the day gue percaya sama dia dan mengamini kita berdua bahwasannya tidak akan ada orang yang bisa 50-50 kepadaku dan kepadamunya. Pasti akan berat sebelah. Tapi sebaik-baiknya baik adalah lo harus explore dua-duanya agar gak jomplang. Seenggaknya ya 70-30, 60-40 gitu. Tapi jangan sampai 9-5-5, 90-10 gitu. Karena kan misalnya kalau kepadakunya 90, kepadamunya 10, cenderung menjadi orang yang self-centered. Betul. Dan egois. Tapi kalau kepadamunya yang gede banget cenderung jadinya selfless. Lo gak punya sense of yourself gitu kan. Nah kalau lo gimana menurut lo? Oke. Kalau menurut aku ya, setelah dengar cerita kakak, kayaknya aku itu cenderung kepadaku. Karena gini. Sama kita. Kepadakunya dalam arti gini, kayak ambil contoh kecil tadi yang aku ceritain, karena aku tahu mungkin aku akan sakit hati, aku mundur. Kepadaku. Wah ini kepadaku banget. Ini kepadaku. Akunya gede gitu. Iya, aku banget, sorry banget ya. Gue tahu mungkin gue akan happy sama lo, tapi gue rasa akan sejenak doang lagi gitu. Jadi kayak udah nih gitu. Tapi kalau menurut aku gini, kepadaku sama kepadamu itu boleh jomplang, entah berapa rasionya, asal itu yang emang lu mau. Kadang kita itu, balik lagi nih, kendali diri. Dia mungkin gini, dia bisa di saat itu nolak kepadamunya. Kayak contohnya gini, ambil contoh anak cowok ya.
Seru nih. Kamu kuliah di sini ya. Universitas X, jurusan Y. Iya. Oke. Kamu jadi ini masukin ya. Siap mama. Iya. Oke. Kamu lulus cum laude ya. Siap mama gitu. Kamu nanti kerjanya ini aja ya. Siap mama gitu. Kamu kapan nikah? Siap mama gitu. Nikah dia atau kamu anaknya siap mama. Sekolahnya di sini ya. Siap mama gitu. Siap mama, siap apa gitu. Nah, kalau mungkin dia udah terbiasa sama cycle itu. Siap mama, siap mama. Kalau misalnya ditolak mamanya sedih mungkin. Tapi coba kalau dia kayak berdialog sama dirinya sendiri, ini gak sih yang gue mau? This is what I really want. Nah itu yang aku sering lihat di fenomena-fenomena orang yang udah lebih dewasa daripada aku. Mereka udah keburu nerima, keburu iya, keburu jadi yang kayak gini gitu. Tanpa dia tanya ke dirinya sendiri, ini yang gue mau. Kita bilang mungkin ya. Ambil gini, coba kalau misalnya si anak ini tadi udah nolak di jurusan misalnya, ma aku gak mau jurusan ini. Mungkin sama agak berandal nih anak ini gedenya gitu loh. Kayak wah kacau nih anak ini mau dibawa kemana nih masa depan anak ini. Tapi mungkin dia akan lebih bahagia. Kayak aku selalu percaya lo harus tahu kapan harus berhenti. Kalau menurut lu udah wah ini gak benar nih. Ini akan menjadi sesuatu yang gue sesali mungkin di kemudian hari. Lu stop, jangan kebanyakan mikir. Karena ini semua tentang kendali. Coba kalau misalnya dia bilang, ma aku gak mau diatur-atur ini. Ya mungkin lu akan nampar lu. Tapi ya iris badis kayak ya ini hidup kita gitu. Kayak aku ini kalau masalah kayak orang tua gitu ya. Aku percaya kalau orang tua itu dia tuh bukan tujuannya itu bukan untuk nge-grooming anaknya. Kagak. Dia tuh nganterin kita. Iya, dia just want the best. Iya. Dan gue menyadarin terkadang kenapa jadinya orang tua tuh kayak demanding banget dan lain-lain. Yang terkadang kita suka bete kan. Kenapa sih gitu. BTW kalau lu orang tua support lo bermusik dan melakukan karir yang sekarang lo jalani. Awalnya skeptis. Iya, pasti. Tapi setelah ada bukti, setelah ada hasil, let's go. Iya kan. Pasti. Iya, gue setuju tuh pertama soal yang tadi. Menurut gue terutama kayak di Indo atau di Asia, untuk karir yang bisa gue bilang aneh ya. Dalam standar masyarakat gitu loh, bukan karir yang populer gitu maksud gue. Pilihannya bukan karir yang konvensional gitu, bukan karir-karir yang ortodoks gitu. Akan susah lo dapet support dari ortu. Siapapun itu gitu, kecuali biasanya ortunya juga kerjanya gitu-gituan juga. Kebayang gak maksud gue? Ngerti. Tapi ya menurut gue lebih ke tugas lo ya buktiin aja. Ini yang aku selalu ngomong ke orang-orang sekitar aku. Emang sulit, tapi lu cuma perlu buktiin. Buktiin doang, asli. Buktiin. Iya, karena ya mungkin mereka diem. Mungkin mereka pilihannya dua. Mereka diem atau mereka benci. Karena aduh ini gak ngikutin. Lu tetap aja gak ngikutin gue. Gitu. Tapi lu hanya perlu membuktikan. Gitu. Iya. Karena kan sebenarnya yang pengen mereka tunjukkan, maksudnya sebenarnya yang mereka pengen itu bisa gue bilang pada dasarnya bukan lo jadi dokter, lo jadi insinyur, lo jadi A, B, C, D, E gitu. Tapi lo jadi orang yang bertanggung jawab atas pilihan lo dan diri lo kan. Sebenarnya itu gitu. Maksud gue, let's say lah lo jadi dokter gitu. Let's say lo kuliah kedokteran gitu karena disuruh nyokap lo. Tapi malah di kuliah kedokteran, lo nya kuliahnya ogah-ogahan. Caur. Narkobaan gitu di kampus, kagak lulus. Terus emang tuh jadinya sebuah tanggung jawab sama aja enggak gitu. Walaupun lo pilihannya yang nyokap pengen gitu. Cuman still gak tanggung jawab kan gitu. Lebih baik lo ngambil pilihan jalan yang menurut lo mampu, lo suka dan lo tahu bisa nih gue di sini gitu. Dan lo yakin bisa buktiin walaupun awalnya nyokap bawel. Tapi seenggaknya lo bisa buktiin bahwasanya lo tanggung jawab menurut gue gitu. Intinya kayak lu jangan bikin malu diri lu sendiri juga. Iya. Lu jangan bikin malu orang tua lu ya udah pasti ya. Iya. Jangan bikin malu lingkungan lu, tapi lu juga jangan bikin malu diri lu sendiri. Iya. Karena kalau lu bikin malu diri lu sendiri, apa nggak menjilat ludah lu sendiri. Iya mager. Asli mager. Dan tapi kalau kayak soal orang tua tadi yang kayak demanding dan segala macam. Awalnya gue di umur gue, awal-awal gue mulai bermusik lah. Dari zaman gue ngampus gitu, umur gue masih 18, 19, 20. Gue tuh yang masih lumayan agak ngelawan gitu loh, kayak apa sih bla 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 bla. Ya anak muda lah gitu maksud gue. Tapi akhirnya gue menyadarin kenapa mereka seperti itu.
Karena pertama mereka itu bisa gue bilang mereka gak familiar sama industrinya. Kecuali tadi kayak mungkin ada om lu 4 penyanyi. Kelihatan Terus gitu. gede-gede semua lagi. Iya terus kelihatan gitu. Berarti memang menyanyi itu menjanjikan gitu kan. Sedangkan mereka selama ini ngeliat penyanyi tuh kayak dunia yang jauh cuma ada di TV. Yap. Gitu. It's not a common career choice gitu loh. Bukan sebuah pilihan yang umum gitu. Pertama itu. Karena itu yang kedua jadinya menurut mereka it's not safe. Kenapa menurut mereka gak safe? Balik lagi karena mereka gak tahu gitu loh. Terus mereka juga nggak ngerti ngukurnya gitu. Lo bilang tapi follower aku 1 juta. Buat mereka tuh bukan jadi alat ukur gitu loh. Gitu? Iya mereka tuh nggak ngerti cara ngukurnya juga gitu loh. Jadi apapun yang lo bilang terkadang nggak masuk di akal buat mereka. Sampai biasanya akhirnya jatuh kepada how much cash you make. Karena itu alat ukur yang sedih. Cuman ya menurut gue itu alat ukur yang valid bagi semua orang. Iya betul. Buat musisi, buat orang industri, buat kuli, buat siapapun, buat orang gak kerja, kita sama satu alat ukur kita bisa setuju tuh cuman duit. Yeah. That's is that gitu loh maksud gue. Akhirnya ya memang itu yang harus bisa dibuktikan kan gitu. Betul. Dan yang ketiga tuh akhirnya gue menyadarin kenapa dia kayak ngekang banget. Karena kan dia selalu bilang, kita gak ngekang, we just want the best gitu. Akhirnya gue ngerti kenapa gue gak bisa ngerti. Karena seumur hidup gue belum pernah sesayang itu sama orang. Wow. Kebayang gak maksud gue kan? Kebayang kan? Lo gak akan bisa ngerti sayangnya bokap nyokap ke kita gitu. Kita belum pernah sesayang itu sama orang. Oke. Gini. Sesayang-sayangnya lo sama bonyok lo gue yakin beda gitu loh. Kan dia yang gedein. Iya. Katanya hal yang paling gak dipersiapin oleh orang tua adalah melihat anaknya tumbuh dewasa. Iya. Iya sih. Iya. Sedih lagi. So, kayak mereka nggak pernah siap sama kita udah stop cium mama. Iya. Iya sih. Mereka nggak pernah expect. Mereka nggak pernah expect. Iya. Kayak wah itu waktu aku baca itu aku langsung kayak mama. Mama gitu loh. Kayak mereka nggak siap akan hal itu. Kita stop peluk-peluk mereka. Gitu. Manja-manjaan dan lain-lain. Iya. Balik lagi ke masalah yang tadi. Betapa mereka itu gak familiar sama dunia kita. Bokap gue pernah ngomong gini waktu kan lihat TikTok aku. Terus dia bilang gini, kayak gini doang ada yang nonton ya. So kayak. Itu gak doang. Itu gak doang lagi, sorry banget. Maksudnya gimana ya Pak gitu loh. Itu jadi sesuatu yang kayak gila. Betapa sulitnya mereka mengadaptasi dunia. Dunia kita ke dunia mereka. Iya. Itu juga sesuatu yang gila banget loh. Karena mereka bener-bener gak familiar. Segak familiar itu. Terus mereka harus ngelepas anaknya di situ gitu. And can you imagine that gitu to someone you really love. Mereka tuh sebenarnya gini sih. Mereka tuh cuman takut kita kembali ke mereka dengan tangan kosong. Iya. Mereka takut kita sedih. Mereka takut kita berdarah-darah. Iya. Jadi mereka kasih tahu duluan. Lewat sini yuk. Iya. Karena berdasarkan pengalaman dia. Menurut dia. Karena kan menurut kita dan menurut dia aja sekarang udah beda loh. Betul. We're facing a different set of realities ya. Dunianya udah beda gitu. Jadi menurut dia dan menurut kita tuh udah it's very different ya. Menurut dia tuh paling aman tuh lewat situ gitu. Sedangkan menurut kita itu malah udah gak aman. Oke. Karena kita tahu di dunia kita sekarang gitu. Mungkin kita lebih melek internet, mungkin kita lebih melek sosmed dan lain-lain segala macam. Kita tahu sekarang ada path-path aman yang bukan cuma aman juga maksudnya yang kayak buat kita tuh lebih oke, gue bisa nih kalau lewat sini gitu. Tapi menurut aku kesalahan terbesar yang dilakukan orang tua. Kata tadi kan lewat sini. Yeah. Lewat sini, lewat situ. Yeah. A, B. Yeah. Orang tua menurut aku salah. Ini kan yang kita kan tahu teman-teman kita yang misalnya gimana orang tuanya gitu ya. Yeah. Menurut aku kesalahan terbesar orang tua di saat dia udah ngasih tauin jalur A bisa loh. Tapi dia bilangnya jalur B itu akan salah. Iya. Itu menurut aku salah loh. Itu bener-bener ngebangun mindset orang menjadi dewasa. Kayak gimana ya? I get you. Kalau memang jalur ini benar, tapi jalur B itu bukan berarti salah. Iya. Karena banyak banget loh. Alternate kan, dia alternate route gitu loh. Banyak banget orang tua yang ini gak cuma karir loh. Iya. Semua pilihan apapun, hidup. Pilihan hidup ya. Dalam manusia. Iya. Di saat bilang kalau yang itu salah. Iya.
Padahal belum tentu. Enggak, Iya belum enggak tentu. juga. Karena bagi orang tuanya dia yang disalah itu yang benar. Iya, Ini yang salah. Kan iya. bisa gitu kan. Bener. Nah menurut aku itulah kebebasan berpikir orang kalau dibatasin ini salah. Iya, Itu benar. Iya. Itu sulit juga Iya. sih. Itu sih. Padahal benar dan salah kan relatif ya. Iya relatif. Betul. Multidimensional dia. Betul. Goks. Iya. Mantep nih. Asli ini demen gue, mantep. BTW nih sekarang pertanyaannya gak dari gue. Dari mana nih? Dari netizen biasa. Oh oke. Ada. Jadi sebelum lo datang kemari kita tuh buka question box di IG. Oh oke. Terus tuh netizen yang nanya-nanya. Kenapa sih ngasih tahu orang itu lebih gampang dibandingkan actionnya sendiri? Oke. Tadi kan kita ada bahas juga itu tuh. Tapi belum dibahas kenapanya. Oh ya. Tadi kan lo cuma bilang, ya emang sih kalau ngasih tahu orang itu lebih mudah dibanding ngelakuin sendiri. Ya. Tapi belum dibahas why. Nah sekarang Why? pertanyaannya dia why. Kenapa ngasih tauin orang itu lebih gampang daripada ngasih tauin diri kita sendiri? Enggak dibanding kita sendiri ngejalaninnya. Dibanding kita sendiri ngejalaninnya. Ini sebenarnya analogi yang udah semua orang tahu lah ya. Ya anggap aja labirin. Oke. Kayak kalau misalnya kita di dalam labirin, ngangong-ngangong, bingung Iya, ini bingung. kiri kemana, kanan Iya, kemana kan. Iya. Jalan korek kemana. Iya. Tapi anggap aja ada orang di luar yang ngelihat peta labirin itu. Doh. Ya gampang aja, ini kesini. Iya. Semudah itu sih menurut Dia aku ngeliatnya itu. bird eye view gitu ya, gede gitu. Iya. Di zoom out gitu sama dia kan. Betul. Kayak memang semudah itu untuk kita gimana ya? Istilahnya mendikte jalan orang. Ya. Ya karena kita menduga-duga aja. Yeah. Tapi karena kita yang You're not there gitu loh. Iya. Menurut aku gini sih, itu juga pentingnya kita jadi makhluk sosial. Kita juga harus hati-hati mendikte ngasih tauin saran ke orang. Ya. Ya mungkin saran lo bijak banget lagi. Iya. Saran lo gila life Iya, changing. iya. Tapi kita juga harus berhati-hati. Iya. Karena kita kan itu labirin, tapi Iya. kita nggak tahu tuh di labirin itu ada apa. Yang kita bisa jatuhin dia ke lubang mana gitu. Iya. Jadi itu kenapa kita bisa mudah banget ngasih tahu, karena ya mungkin kita kira kita tahu, kita belajar dari pengalaman orang lain yang sudah pernah ada di jalan yang sama. Gitu loh, daripada kita yang ngejalanin kayak kita juga bingung lagi. Iya, gitu. itu setuju gue. Kalau gue tuh sama kayak lo cuman lebih, let's say biasa gue dibikin studi kasus aja gitu, contoh kasus. Ada temen lo nih pacarnya kusut banget. Lo biasa kita nih kalau lagi jomblo jago banget tuh ngasih nasihat tuh. Wow. Tapi kalau pacaran kita juga kusut-kusut juga gitu. Kayak paling ngerti aja Iya, kan. iya. Kenapa? Karena biasanya kalau lo sebagai orang jomblo kenapa biasa kayak ngasih nasihat yang lebih oke buat orang pacaran? Karena pikiran lo tuh gak clouded sama emotions kan. Yap. Lo gak di situ balik lagi Iya. gitu. Kayak yang lo bilang dilabirin. Kalau lo dilabirin gelap, lo ngeliat tingginya. Logik lo tuh susah jalan gitu loh. Perasaan lo udah, hormon lo udah naik semua Iya. gitu. It's all about emotions kan. Perasaan lo udah naik jadi susah. Jadi bener itu pas tadi analogi lo keren tuh yang labirin. Keren banget labirin. Makanya gue juga selalu bilang biasanya kalau kayak gue podcast gini ngomong apa segala macem tuh kayak gue selalu ngingetin apapun yang gue bilang gak valid men. Betul. Gak 100% valid gitu maksud gue ya. Ini yang gue tahu aja. Taunya gue doang, taunya gue ya ini gitu kayak. Gue yakin yang lebih tahu hidup kalian ya kalian gitu. Jadi gak 100% ini bisa applicable buat kalian. Kalau bisa ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya udah bukan tugas gue juga ngurusin hidup lu gitu. Tadi dari kakak bilang ada 2 tipe orang. Yang satu yang kita tuh bego. Iya, satu yang takut. Satu takut. Iya kan. Jadi kita nggak ada yang lebih takut, nggak ada yang lebih berani dari yang lain, dan Gak nggak ada yang lebih pintar dari yang lain. Iya, Gitu. asli. Gitu. Cuma menurut gue adanya yang lebih sadar. Iya, ada lebih mengendalikan diri sendiri ya. Pertama lebih sadar ya, maksud gue. Ada yang bahkan orang gak sadar kalau dia takut, ada orang bahkan gak sadar kalau dia bego. Kebayang gak? Iya. Dia gak tahu kalau dia tuh bego gitu loh. Kakak kalau ketemu orang yang nggak sadar dia itu bego, kakak ngapain? Nyebelin banget kan. Biasanya ngapain? Biasanya gue suka gue gangguin sih. Kayak, demi apa gitu. Serius lu, iya, yang bener. serius lu, yang bener lu. Biasanya suka gue gangguin Okay. Nah, terus ini pertanyaan selanjutnya itu adalah saling suka sama teman sendiri. Yap. Tapi masalahnya kita sama-sama punya pacar. Gimana nih? Saling suka. Ini.
balik lagi ke kendali. Iya. Lu bisa prevent itu untuk gak terjadi guys. Sejatinya. Iya, sama kayak orang selingkuh. Lu Iya. bisa loh. Lu bisa nahan diri lu cuy. Iya, sejatinya, setuju Iya, gue. lu nya aja gak jelas. Iya. Lu kira lu keren makanya lu selingkuh kan. Iya. Apa sih? Iya. Kayak lu kira lu keren. Iya. Enggak anjir. Mantep lo gitu. Iya, lu kira lu ganteng. Badai lo. Apa sih? Ah. Kayak menurut aku ya, orang-orang selingkuh itu Itu insecure. satu insecure, Iya, itu kedua projectionnya kan. dia egois. Iya, banget lah menurut lo. Dia aja. kira hidup ini gini dia loh. doang, dia doang Iya, gitu. dia doang Iya. sampai kayak dua boleh kali ya. Iya, Kayak iya. tiga boleh kan. Iya. Kayak menurut aku itu sakit nih orang ini. Sakit, Sakit nih orang. sakit. Kayaknya orang-orang selingkuh ini Ah. masalah hidupnya belum besar. Kayak dia nggak, kayak mungkin dia masalah hidupnya besar tapi nggak pernah digaplok sama orang. Iya, kebayang. Aku tuh bingung sama orang-orang yang berada di lingkungan yang tukang selingkuh. Gak pernah lu getok sekali. Iya, asli. Bingung gue juga. Itu tuh gini loh, anak orang. Iya, Sosokan. Iya. Kayak itu Iya, anak orang gitu loh. Kayak lu bayangin nih bapaknya sama ibunya nih Gedein kayak dia, oh sekolahin dia. anakku. Tapi diselingkuhin. Iya. Pusing gak sih? Iya. Gak Gila, bener. Gila gak sih? Goreng. Setuju. Mantap tadi jawaban lu tapi singkat padat. Jadi ya buat lo yang nanya ini ya. Ya, Kendalikan dirinya ya. kendalikan diri lo. Kalau buat gua kalau emang ternyata hati lo nggak ke pacar lo yang sekarang, ke orang lain, ya lo ngomong, bukan main belakang. Betul. Ya lo nanti mau dimaki-maki atau apa ya lo telan aja pilihan lo kan. Oke. Komunikasi itu penting Oh, loh dalam penting, hubungan. penting. Wow. Penting banget. Semua orang tuh tahu ya komunikasi itu penting, tapi nggak dilakuin. Gak Kayak dilakuin, bener. gimana ya? Bener. Nih selanjutnya itu bagaimana cara menemukan jati diri? Jati diri. Kalau jati diri menurut aku banyak dialog sih sama diri sendiri. Oke, Banyak dialog kayak gini contohnya. it's scary man. Kayak lu memang terkesan kayak vulnerable gitu loh. Kesannya kayak lenje banget deh gue. Apa sih dialog sama diri sendiri. Tapi itu penting banget Penting. loh. Kayak banyak I can vouch for that. banyak tanya diri lu sendiri. Ya. Ini yang gue mau gak? Ya. Ini yang gue suka gak? Ini yang gue proyeksikan untuk hidup gue gak gitu. Karena banyak orang lost di situ. Asli. Kayak nanya tapi dia gak bisa jawab. Ya. Kayak omongannya gede aja gede. Tapi lu bener tanya gak sih sama diri lu sendiri. Ini penyanyi buat gue bukan sih? Ini gue kalau ngelakuin ini selama 10 tahun gue akan suka gak sih? Sama kayak jati diri. Kayak gimana ya mendefinisikan jati diri itu. Ya lu. Kayak ya gimana ya? Lu. Kita gitu. Iya. Kayak diri lu sendiri untuk menentukan diri lu ke depannya, apa yang ngedrive lu, itu jati diri lu gitu. Iya. Yang membawa lu kayak lo sebenarnya orang baik atau bukan. Iya. Itu lu. Itu lu gitu. Nah, itu kayak kalau lo mau menjadi baik, menjadi orang baik, lo harus lihat. Lo harus lihat kalau ini gue lakuin ke diri gue misalnya gini, lo harus nge-treat orang sama seperti lo mau di-treat. Iya. Nah itu lo pikirin dulu gitu loh. Lu pengennya ditreat kayak gimana? Nah itu nanti akan ngebentuk jati Iya, diri iya. lo. Ya, setuju. Kayak lo nge-model diri lo sendiri dulu. I agree. Nah itu sih. Ya. Kalau gue kayak tadi yang gue bilang kan, tadi gue bilang ada konsep kepadaku dan kepadamu. Iya. Terus gue menganalogikan lagi nih. Kepadaku dan kepadamu tuh adalah 2 buah kecamatan. Kecamatan. Iya, kita anak kecamatan kepadaku nih, anak sono banget nih kita nih, Iya. apal jalan, gang, apal banget nih. Oke. Semua orang kenal kita di sono, bang, yuk bu, gitu. Itu udah kenal banget gitu kan maksud gue. Tapi menurut gue akhirnya buat orang yang lagi mencari jati diri kan berarti dia baru mulai mengeksplor kepadaku. And it will be quite scary. Karena banyak orang akhirnya itu kayak jadi kebingungan sampai kayak bertanya-tanya. Gimana cara nyari jati diri, gue udah nyoba tapi kenapa susah banget dan lain-lain ya. Karena balik lagi gitu, lo bayangin lo di drop di satu kecamatan yang lo gak familiar. Yap. Itu scary gak sih? Lo ngeri gak? Ini gue kemana? Di sana di depan ada apa?
maksud gue tapi ini anggapnya nggak ada Google Maps gitu ya. Iya. Kalau ada Google Maps mah santai banget gitu. Seru banget. Iya santai banget. Ini nggak ada gitu. Dan buat lo yang lagi nyari jati diri tuh menurut gua sih siap-siap. Karena you will not always like what you found about yourself, man. Betul. Iya. Dan lo harus terima itu karena itu lo gitu. Tapi nanti akan itu gue bilang tadi itu akan datang parts-parts dimana yang kayak ada juga kadang parts denial yang kayak lo gak terima. Gak mungkin ini gue. Gak mungkin gue gak kayak gini gitu. Tapi ya lo harus tetap embrace that's you bro gitu. That's you man gitu. Ya kalau mau nyari jati diri jangan cuma mau nyari bagusnya doang menurut gue. Betul. Iya. Karena jati diri itu lu sama aja kayak lo tahu kekurangan lo. Iya. Jadi jangan nyari, maksud gue kan kadang orang tuh nyari jati diri tuh pengen nyari yang kayak baik-baik, bagusnya yang doang lucu-lucu, gitu loh. ya. Iya, bagusnya doang gitu. Gak bisa ya, lo juga harus ketemu sama monster-monster di dalam diri lu. Iya, gitu. Lo harus ketemu sama mereka gitu. Betul, Dan mereka bagian dari lo. Ya. Sama kayak rasa takut. Iya, lo harus Kayak ketemu. Dia ya mungkin dia monster ngaung-ngaung tapi ya lo harus bersahabat sama dia. Lo gak punya pilihan lain Iya, gitu. lo gak bisa denial misalnya kalau lo itu orangnya kayak gini, orangnya kayak gitu. Gimana ya? Menurut aku untuk jati diri, tapi menurut aku faktor terbesar yang menentukan jati diri adalah lingkungan. Lingkungan, menurut lo? Kayak tadi kakak di kecamatan, kalau misalnya kecamatannya juga udah gak jelas. Oh iya, kacrut sih. Setuju gue. Lingkungan. Iya. Jadi untuk mencari jati diri, lu cari lingkungannya bener. Iya. Tapi bukan lingkungan bener yang versi lu aja. Iya. Versi orang lain juga harus bener. Iya. Karena kalau lingkungan lu caur, ya lu caur. Iya. Udah End game. That's is dead gitu ya. That's is dead. Very nice. Oke, terus pertanyaan selanjutnya itu ada ini nih, hobi mager. Cita-cita sukses. Solusinya dong Kak. Ya. Gak ada, lu gak bakal sukses. Iya, udah. Iya benar. Gak ada, cabut lu. Gak ada. Lu gak bakal sukses. Udah. Nice. BTW ini untuk penutupan lu ngomong dong ke kamera lu say your message to the audience, what you wanna say. Terus lo juga plug single lo baru rilis bla bla bla. Oke. Promoin dong. Oke. Teman-teman yang mau nonton Volix, seneng banget bisa hadir di sini. Keren. Sebuah kehormatan. Yoi, keren. Bisa ngobrol sama musisi ternama Jakarta, Alah, Indonesia. Kentut. Seneng banget loh, seneng banget. Gak cuma Likewise. gak cuma ngobrolin single. Yeah. Kayak kita ngobrolinnya kemana-mana nih, seru banget. Gue malas banget tapi emang kalau datang orang musisi atau apapun gitu cuma ngobrolin kerjaannya BTW. Ya, man, you are more than what you do. Masa gue bahas musik lo doang gitu. Emang lo musisi doang kan, enggak lo juga orang dan lain-lain. Makanya kayak gue bilang tadi. Lanjut. Okay. Senang banget akan kesempatan ini. Jangan lupa untuk dengerin Takut. Ingat. Yang wajib itu bukan berhasil tapi berusaha. Ya. Jangan lupa dengerin Takut di semua media platform digital. Tersebar di mana-mana, akan ada video klip, ada video liriknya juga. Yeah. Very nice. Oke, itu tadi obrolan gue yang sangat mantep. Mantap. Sangat berisi. Banyak daging ya, banyak yang bisa gue petik dari obrolan hari ini. Dan itu bukti bahwasannya ini buat orang yang kayak suka sepele sama orang yang angkanya usianya lebih kecil daripada lo, belum tentu lo tahu lebih banyak men. Wow. Jadi itu aja pesan dari gue. Bijak banget gue. Anyway, thanks buat Studio Altar. Kembali lagi gue ucapkan udah memfasilitasi ruangan ini. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Gue Bass Boy signing out. Peace. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Supaya Volix menjadi kaya. #bantu Volix jadi kaya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi. Gak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.